Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi at'amana anhar walladzina aqama al-iman ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Bersyukur pada Allah dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada menjelang salat asar ini, mari kita bersama-sama untuk mengingat kembali semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya sholat adalah bagian yang sangat amat penting dan menjadi amal yang paling besar dan tidak berbesar buat kita. Namun daripada itu, mari kita ingat kembali sebagaimana Allah memudahkan kita agar kita beribadah tidak hanya untuk diri kita saja, tapi kita beribadah juga bagaimana orang-orang sekitar kita, keluarga kita, dan semua yang ada di dekat kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini pijakan kajian kita ada pada Al-Quran surat Toha ayat 132 yang berbunyi na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa. Sadaqallahu adzim. Dan perintahkanlah keluarga melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki padamu, dan akibat orang yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang beriman. Jamaah yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini sejatinya diturunkan Allah untuk diperintahkan. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar menyuruh keluarga beliau itu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad agar menyuruh orang sholat, keluarga sholat dengan penuh sabar, dan dalam menegakkan sholat juga penuh sabar. Dan Allah mengingatkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah tidak perlu diberikan rezeki, karena rezeki itu urusan Allah. Maka cukuplah berikhtiar, berusaha, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena orang-orang demikian akan membawanya bertakwa, dengan ketakwaan itu akan mendapatkan akhirat yang baik. Namun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sejatinya apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, walaupun perintah kepada Nabi Muhammad SAW, namun sejatinya perintah itu adalah kepada seluruh umat muslim, kepada seluruh umat yang mengaku Islam, dan kepada seluruh umat yang mengaku Rasulullah SAW adalah Nabi. Artinya kepada kita hari ini semua yang telah bersyahadat, yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wajib untuk memerintahkan keluarganya menegakkan sholat. Dan ketika kita menegakkan sholat, dan ketika keluarga kita menegakkan sholat, mesti kita bersabar. Dalam bahasa sederhana, bersabar itu sangat yang mampu menahan,
menanamkan, menunggu apa dalam menyelesaikan apa yang kita lakukan. Ya, saya ini. Menegakkan sholat kita perlu kesabaran. Jamaah berbahagia, boleh kita perhatikan di luar sana, misalkan di toko-toko, betapa bertahannya orang di tokonya itu, orang sementara lalu lalang dan tidak ada kulit, tapi dia bertahan sana. Itu yang sudah bersabarkan. Sampai kapan? Sampai batas waktunya. Apakah sabar itu batas? Ada batasan di dalam Allah. Sabar tidak ada batas. Maka dorong terus, beri semangat terus, bimbing terus saudara kita itu untuk menegakkan sholat. Kemudian Allah mengingatkan ya, sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Artinya adalah dengan semua dinamika kehidupan kita ini dalam mencari rezeki kehidupan kita, jangan sampai kita tak kabur seolah-olah dengan tenaga kita ini rezeki kita ada, seolah-olah dengan usaha kita ini kita mendapat uang yang banyak, seolah-olah dengan lobby kita mendapatkan donasi yang banyak. Tidak, Allah yang memberikan rezeki. Makanya di antara banyak dialektika yang muncul. Kita keluar rumah itu pergi mencari rezeki, salah. Bukan mencari rezeki, rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya tinggal menjemputnya. Hanya saja cara dalam menjemputnya berbeda-beda. Ada yang menjemput dengan statusnya pegawai negeri, ada yang menjemput rezeki itu dengan statusnya pedagang, ada yang statusnya menjemput rezeki itu dengan menjadi berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Itu cara-cara menjemput. Dan rezeki itu sudah ditentukan. Maka Allah ingatkan rezeki itu dari Allah. Dan jangan sampai pula kita berusaha memberikan rezeki kepada Allah. Ada tidak demikian? Ada. Misalkan dalam konteks orang-orang zaman dina, anak-anak animisme, dinamisme itu, dia mengarungi melarung makanan, memberikan sesajian, dan itu diberikan kepada sang kuasa. Ini yang salah. Allah tidak memberikan rezeki. Allah hanya memberikan rezeki kepada kita. Kita jemput rezeki itu dengan apa? Sholat kita yang terus kita tata, sholat kita terus kita perbaiki. Sholat tidak hanya di sholat wajib saja, tapi sholat sunnah juga kita giatkan. Dengan sholat sunnah kita giatkan, maka berimplikasi pada diri kita. Kita akan dekat kepada Allah, kita akan menjadi orang baik, kita akan menjadi orang yang soleh. Akibat kita beramal soleh di atas dunia dan kebaikan itu, Allah ganjar kita dengan surganya. Oleh sebab itu jangan berbahagia. Mari kita terus untuk melaksanakan kehidupan kita ini, bahwa semua aktivitas kita ada ibadah. Dan kita terus berusaha menggali berbagai macam informasi dan ilmu agar sholat kita ini semakin baik. Karena sejatinya seseorang yang akan pertama kali dihisab di akhir adalah sholat. Oleh sebab itu mari kita bersemangat, kita dorong, kita ajak keluarga kita untuk menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sholat-sholat fardu, tapi juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Serta mari kita tingkatkan amal-amal sholat kita agar kita berhak